Skenario pembelajaran berdiferensiasi, situasi 1 TK. Bu Ceria adalah guru TKA. Walaupun dalam masa pandemi, ia tetap ingin memastikan murid-muridnya terfasilitasi dengan baik 6 aspek perkembangannya. Salah satunya adalah aspek perkembangan kognitif. Hari ini Bu Ceria ingin murid-muridnya memperdalam pemahaman mereka tentang konsep korespondensi 1:1. Kemarin, sebenarnya ia telah memperkenalkan materi ini juga. Namun, saat ia melakukan tanya jawab singkat, ia masih melihat 4 orang murid sepertinya belum memiliki pemahaman yang baik tentang hal ini. Oleh karena itu, hari ini, Bu Ceria telah mengatur pembelajarannya sebagai berikut. Ia akan mengadakan pertemuan daring melalui Zoom dengan semua murid-muridnya selama 30 menit di pagi hari. Di dalam pertemuan ini, ia akan secara sekilas mereview kembali konsep korespondensi 1:1 ini melalui contoh. Mengapa sekilas? Karena Bu Ceria sebenarnya telah melihat sebagian besar murid-muridnya telah memahami konsep tersebut. Di akhir pertemuan daring, Bu Ceria menjelaskan apa yang harus dikerjakan oleh murid-muridnya di rumah secara asinkron. Karena ia ingin murid-murid dapat menerapkan konsep yang telah dipelajari sebelumnya, maka instruksi yang ia berikan tersebut adalah meminta murid-muridnya untuk mencari benda sebanyak yang ia instruksikan dan kemudian menggambarnya. Misalnya, A. 5 sendok di rumah. B. 7 lembar daun kering di luar rumah. C. 8 batu kerikil di sekitar rumah. D. 10 buah tutup botol di dapur. M. Dan sebagainya. Untuk memudahkan murid-muridnya, Bu Ceria menyajikan instruksinya dalam 2 moda. 1. Secara tertulis yang kemudian ia kirim melalui pesan WhatsApp kepada orang tua murid. 2. Dengan audio yang ia kirim juga melalui pesan suara di WhatsApp. Saat murid bekerja, Bu Ceria meminta murid dengan bantuan orang tua untuk memfoto pekerjaan mereka dan mengirimkan kepadanya melalui WhatsApp, untuk kemudian ia nilai. Karena tugas yang diberikan Bu Ceria bersifat asinkron, maka Bu Ceria memberikan kesempatan bagi murid untuk bekerja di waktu mereka sendiri. Sehingga jika ada orang tua yang, karena suatu hal belum dapat membantu, mereka dapat membantu anak-anaknya di waktu yang lebih sesuai dengan mereka. Namun demikian, Bu Ceria tetap memberikan batas waktu pengerjaan untuk murid. Untuk membantu 4 muridnya yang masih membutuhkan bantuan lebih, Bu Ceria telah mengatur dan membuat janji dengan orang tua dari keempat murid tersebut untuk bertemu secara daring dan memberikan penjelasan ulang. Bu Ceria menghabiskan beberapa menit untuk memeriksa pemahaman konseptual tentang korespondensi 1:1 dengan 4 anak tersebut. Saat Bu Ceria merasa murid-murid tersebut telah mulai memahami konsepnya, dia kemudian memberikan kesempatan untuk murid mencoba mengerjakan tugas yang diberikan. Bu Ceria juga merekam penjelasannya dalam sebuah video singkat yang ia kirimkan kepada orang tua keempat murid tersebut agar dapat dilihat kembali oleh murid-muridnya jika mereka masih bingung. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? 1. Kesiapan belajar murid. Melakukan asesmen awal dengan cara melakukan tanya jawab singkat terkait pemahaman murid tentang koresponden 1:1. Selanjutnya, hal tersebut digunakan untuk menentukan strategi pembelajaran yang akan dilakukan. Apakah murid dapat mengerjakan tugas dengan mandiri atau didampingi orang tua? 2. Dengan melakukan Zoom meeting selama 30 menit di pagi hari dengan tujuan untuk mereview kemampuan korespondensi 1:1 guna membantu kesiapan belajar murid. 2. Minat. A. Memberi kebebasan pada anak dalam menentukan bahan yang akan dipakai untuk mengerjakan tugas, kemudian menggambarnya. D. Motivasi anak supaya anak memiliki minat untuk belajar. C.
memberikan kebebasan waktu pada anak dalam mengerjakan tugas sesuai dengan suasana hati dan waktu luang orang tua. 3. Profil belajar. A. Berkaitan dengan gaya belajar siswa. D. Meminta murid-muridnya untuk mencari benda sebanyak yang ia instruksikan dan kemudian menggambarnya. C. Praktik pembelajaran Bu Ceria memperhatikan profil belajar murid yang menitik beratkan pada preferensi gaya belajar murid. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? 1. Guru selalu melakukan pendampingan kepada siswa pembelajaran yang selalu menggunakan benda konkret. 2. Membuat kegiatan berjenjang lakukan tugas secara mandiri atau didampingi orang tua. 3. Memfasilitasi lama waktu yang dipakai murid untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan situasi yang diinginkan dan kelonggaran waktu orang tua. 4. Membuat janji temu dengan siswa dan orang tua secara individual guna melakukan umpan balik berkelanjutan. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? A. Diferensiasi konten. 1. Ia akan mengadakan pertemuan daring melalui Zoom dengan semua murid-muridnya selama 30 menit di pagi hari. 2. Meminta murid-muridnya untuk mencari benda sebanyak yang ia instruksikan dan kemudian menggambarnya secara tertulis yang kemudian ia kirim melalui pesan WhatsApp kepada orang tua murid. 3. Dengan audio yang ia kirim juga melalui pesan suara di WhatsApp. 4. Bu Ceria juga merekam penjelasannya dalam sebuah video singkat yang ia kirimkan kepada orang tua keempat murid tersebut agar dapat dilihat kembali oleh murid-muridnya jika mereka masih bingung. D. Diferensiasi proses. 1. Memberikan kebebasan pada murid untuk mengerjakan tugas secara mandiri didampingi orang tua. 2. Bu Ceria memberikan kesempatan bagi murid untuk bekerja di waktu mereka sendiri, sehingga jika ada orang tua yang karena suatu hal belum dapat membantu, mereka dapat membantu anak-anaknya di waktu yang lebih sesuai dengan mereka. Namun demikian, Bu Ceria tetap memberikan batas waktu pengerjaan untuk murid. C. Diferensiasi produk dapat dilihat dari foto hasil karya menggambar murid-murid yang bervariasi sesuai dengan kesukaannya. Contohnya, Bu Ceria meminta murid dengan bantuan orang tua untuk memfoto pekerjaan mereka dan mengirimkan kepadanya melalui WhatsApp, untuk kemudian ia nilai. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? 1. Guru melakukan penilaian berjenjang di awal. 2. Guru melakukan penilaian dari hasil foto karya anak yang dikirimkan melalui pesan WhatsApp. 3. Guru melakukan penilaian asinkron melalui keaktifan siswa dan ketepatan mengirimkan tugas. Penutup. Biru laut seperti kolam. Ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam. Saya tutup presentasi dengan salam. I'm like, hey, what's up?